Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Ale Ramadhani, Lisa Salsabila, dan Kurota Ayunin Jannah akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan proyek usaha Ibu Ila. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama ada analisis situasi. Kebutuhan pokok merupakan hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok terdiri dari dua macam, yaitu kebutuhan pokok primer dan kebutuhan pokok sekunder. Kebutuhan pokok primer salah satunya adalah sandang pangan, seperti salah satu warung yang kami analisis ini. Warung ini letaknya sangat strategis karena berada di sekitar lingkungan rumah warga dan juga tepat berada di depan masjid yang kerap ramai jika sedang berlangsung acara keagamaan, sehingga warung tersebut diminati banyak pembeli. Kemudian profil usaha yang dianalisis. Proyek usaha ini bernama Warung Ibu Ila yang beralamat di lingkungan Cimuncang, Kecamatan Sukamanah, Kota Serang, Banten. Warung ini menjual beraneka macam kebutuhan pokok, mulai dari sembako, jajanan anak-anak, hingga gas LPG dan air mineral galon. Warung ini berdiri sejak tahun 2017 sampai saat ini. Warung ini beroperasi setiap hari pada pukul 6 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Warung ini juga selalu mengutamakan kepuasan konsumen agar selalu datang dan berbelanja di warung Ibu Ila. Warung Ibu Ila adalah usaha perorangan atau kepemilikan pribadi. Jadi semua resiko, keuntungan, kerugian, ataupun hal lainnya yang menjadi tanggung jawab pemilik usaha ini. Adapun tujuan khusus usaha. Tujuan dibuatnya usaha warung ini diantaranya untuk memudahkan para konsumen atau pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, untuk menambah pengalaman dalam membuka usaha kecil dan dengan modal yang tidak terlalu besar, untuk melatih diri dalam membuat suatu usaha sendiri ke depannya, serta mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Warung Ibu Ila juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk membantu perekonomian keluarga. Pemilik warung sengaja mendirikan warung ini sebagai bekal usaha ketika suami beliau akan memasuki usia pensiun, untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah dan juga sebagai sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian target usaha. Target dari usaha warung ini yang adalah konsumen, karena konsumen dari warung tersebut terbilang hampir mencakup seluruh kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas, karena setiap orang memerlukan bahan sembako untuk kehidupan sehari-hari. Warung terletak di wilayah yang ramai, maka sasaran pasarnya terbilang mudah, seperti para ibu rumah tangga, anak-anak kecil, serta masyarakat sekitar yang melewati warung, serta memberikan pelayanan kepuasan yang lebih baik kepada konsumen agar mereka tidak berpindah ke warung lain. Selanjutnya adalah mengenai peluang pasar. Dalam peluang pasar kali ini kami menyediakan grafik pendapatan warung Ibu Ila yang diperoleh selama 12 bulan. Adapun pendapatan selama 12 bulan sebagai berikut. Pada bulan Januari dan Februari pendapatannya sebesar 1,5 juta rupiah. Dan pada bulan Maret terjadi penurunan, sehingga pendapatannya hanya sebesar 1,35 juta rupiah. Dan pada bulan April, pendapatan kembali stabil, yaitu sebesar 1,5 juta rupiah. Dan pada bulan Mei kembali mengalami penurunan, sehingga pendapatannya hanya sebesar 1,3 juta rupiah. Dan pada bulan Juni pendapatannya mencapai 1,4 juta rupiah. Lalu pada bulan Juli pendapatan kembali stabil, yaitu sebesar 1,5 juta rupiah. Dan pada bulan Agustus kembali mengalami penurunan, sehingga pendapatannya hanya sebesar 1,3 juta rupiah. Adapun pada bulan September pendapatannya sebesar 1,35 juta rupiah. Dan pada bulan Oktober
Pendapatannya sebesar 1,45 juta rupiah. Pada bulan November, pendapatan kembali stabil, yaitu sebesar 1,5 juta rupiah. Namun, pada bulan Desember terjadi penurunan, sehingga pendapatannya hanya sebesar 1,3 juta rupiah. Maka dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwasannya kisaran warung Ibu Ila memperoleh pendapatan selama 12 bulan, dengan pendapatan paling tinggi adalah sebesar 1,5 juta rupiah, dan pendapatan terendahnya adalah sebesar 1,3 juta rupiah. Maka pendapatan pada warung Ibu Ila ini berkisar dari 1,3 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Selanjutnya mengenai kelayakan usaha. Adapun dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, bahwasanya pada kelayakan usaha, yang pertama terdapat biaya investasi, yaitu biaya penanaman modal yang dilakukan Ibu Ila dalam mendirikan warung. Total biaya investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar 5 juta rupiah, dengan uraian berikut. Yang pertama pada gas LPG sebesar Rp1.250.000, dan yang kedua pada beras sebesar Rp1.500.000, dan yang ketiga pada gula sebesar Rp350.000, dan yang keempat pada minyak sayur sebesar Rp400.000, dan yang kelima yaitu pada air mineral kemasan galon, yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka total biaya investasinya mencapai Rp5 juta. Selanjutnya mengenai biaya operasional per tahun, yaitu biaya yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan dalam pengoperasional usaha tersebut. Yang pertama meliputi biaya tetap, ada pula biaya tidak tetap serta biaya pendapatan. Pada biaya tetap, terdapat uraian biaya penyusutan peralatan serta biaya penambahan peralatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan bahwasanya biaya penyusutan peralatan sebesar Rp855.000 dan biaya penambahan peralatan sebesar Rp5.250.000. Maka total biaya tetapnya adalah sebesar Rp6.105.000. Adapun biaya tidak tetap meliputi belanja barang dagangan, biaya listrik, serta biaya transportasi belanja. Pada belanja barang dagangan, untuk operasional per tahun biasanya mencapai Rp42 juta, dan untuk biaya listrik mencapai Rp2.100.000, serta untuk biaya transportasi belanja mencapai Rp1.200.000. Adapun total biaya tidak tetapnya mencapai Rp45.300.000. Selanjutnya ada biaya pendapatan. Sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwasanya terdapat grafik pendapatan warung Ibu Ila sebelumnya. Maka total pendapatan tersebut ialah mencapai Rp16.950.000. Nah, setelah kita dapat biaya tetap, biaya tidak tetap, serta total pendapatan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menganalisis, yaitu dengan analisis break-even point. Nah, dengan analisis break-even point ini, yaitu merupakan hasil dari total biaya tetap dibagi dengan 1 per total biaya tidak tetap per total biaya pendapatan. Adapun sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya total biaya tetap sebesar Rp6.105.000 dan total biaya tidak tetap sebesar Rp45.800.000 serta total pendapatan per tahunnya mencapai Rp16.950.000. Maka hasil dari break-even point-nya adalah Rp3.650.080. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Berdasarkan data informasi yang kami peroleh mengenai warung Ibu Ila yang berlokasi di Kota Serang dan berada dekat dengan lingkungan rumah warga yang sangat strategis dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Selain itu, lokasi warung ini juga berdekatan dengan pasar tradisional dan juga masjid, sehingga memudahkan para konsumen dalam mengetahuinya. Warung ini milik perseorangan yang dijalankan oleh pemiliknya secara langsung tanpa bantuan dari orang lain atau karyawan. Tetapi, warung ini dikelola dengan sebaik mungkin dan dibantu oleh keluarga pemiliknya seperti anak dan suaminya ketika sedang tidak ada pekerjaan. Modal awal sebesar 5 juta, warung Ibu Ila dapat didirikan. Sejak awal berdiri, warung ini memang sudah banyak menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari. Warung ini juga menyediakan jajanan anak-anak sehingga para konsumen
yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga akan dengan mudah memberikan jajanan anak-anaknya. Menurut hasil wawancara kami, bahwasannya dalam menjalankan usaha warung ini mengalami pasang surut. Pendapatan tidak menentu, tetapi kerugian yang diperoleh oleh usaha ini dapat ditutupi dari hasil keuntungan dan hasil penjualannya langsung dibelanjakan sesuai kebutuhan atau produk yang telah habis. Selanjutnya, pembahasan kelayakan usaha. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha di atas, menurut kami, usaha ini layak dijadikan sebagai contoh usaha dalam merintis usaha baru, apalagi di masa pandemi pada saat ini, karena pemberlakuan PPKM yang kian semakin ketat, namun usaha warung seperti ini tidak terlalu berdampak kerugian yang besar, karena warung tetap memiliki konsumen pelanggan yang senantiasa akan berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Walau pandemi sedang berlangsung, usaha warung Ibu Ila ini layak dijadikan usaha atau acuan, dikarenakan warung itu sangat dibutuhkan dan dicari oleh banyak orang dan tidak mengenal kata musim. Usaha ini sangat cocok dijalankan bagi ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan lebih tanpa harus meninggalkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Usaha tidak harus dengan modal yang sangat besar, seperti mendirikan warung sembako ini. Dengan modal yang tidak begitu besar pun sudah dapat mendirikan warung dengan ketersediaan yang cukup lengkap. Pendirian warung sembako ini merupakan peluang bisnis yang baik bagi kami. Pada saat ini, perekonomian di Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Dengan mengetahui atau menganalisis aspek-aspek apa saja yang akan berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan sehingga usaha warung Ibu Ila ini layak dijadikan sebagai modal usaha yang dapat membantu bagi para pengangguran, serta membuka wawasan pembaca untuk berkeinginan membuka usaha warung. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.